Hello Ultima Friends, balik lagi di Simbe 2021 sama gue Audrey. Dan gue Kendra di Simbe 2021. Chill out. The best is about to come. Asik. Nah, asik gile. Suka banget gue sama ininya sekarang, motonya sekarang, Dri. Iya, fresh banget gitu kan. Iya, the best is about to come. Kayak, ya emang di masa-masa kayak gini nih, kita membutuhkan yang terbaik yang akan datang gitu. Maksudnya kayak kita menantilah hal baik gitu yang akan datang. Ya, kita pasti akan berespektasi yang the best gitu kan. Yoi, bener banget. Ngomong-ngomong nih Ken, kan kita udah selesai KRS-an nih ya kan. Terus lu sekarang berarti masuk semester 5 gitu, dan gue masuk semester 3. Tapi nih, karena lu sudah semester 5, jadi lu masih merasakan kuliah offline, datang ke kampus, nongkrong, organisasi, kegiatan sana-sini tuh di kampus gitu kan. Nah, sebelum lu masuk nih, jadi mahasiswa di UMN gitu kan, apa sih, gue pengen tahu nih, apa sih ekspektasi lu atau gambaran lu sebelum jadi mahasiswa gitu loh. Sama gak sih sama realita yang lu jalanin sekarang gitu deh? Iya, jadi gini deh, gue tuh dulu waktu gue SMA lah ya, di kelas-kelas 12 mau masuk kuliah itu, gue emang udah mendaftarkan di UMN ini kan, kayak gue membayangkan kayak dunia perkuliahan tuh, kayak kan kita ngejalanin masa SMA kan dengan jadwal yang padat gitu ya, masih kayak kita jam masuk kayak dari pagi sampai sore, jam 7 pagi sampai jam 3 sore kan biasanya kan. Nah gue ngebayangin kayak kuliah enak nih kayaknya nih, kayak kita kan jadwal bisa dibilang nggak padat lah, maksudnya kita sehari bisa masuk cuma 1-2 matkul doang gitu kan. Terus kayak I think gue ini kan bertanya, kayaknya kuliah santai deh, asik deh kayaknya gitu. Ternyata pas waktu udah masuk, buset, santai sih jadwalnya, cuma tugasnya itu buset, kayak ada hari tanpa tugas gitu, berat banget gitu. Tapi ya untungnya gue ngerasain masuk kuliah offline ya, sempet, walaupun cuma ya kurang lebih setahun pun sebenarnya nggak nyampe ya, cuma at least gue udah ngerasain lah gimana suasana kampus gitu, ketemu temen-temen gitu kan. Jadi kayak ya kurang lebih agak berbeda lah ya ekspektasi dan realita gue terhadap dunia kuliah ini kan. Tapi yang gue bikin miris lagi ya, bukan apa ya bahasanya, miris sih ya, kayak lu deh di angkatan 2020 ini, yang bisa dibilang kan lu itu dalam tanda kutip ada di angkatan COVID lah ya. Aduh. Lah ya. Bisa dibilang gitu karena kan kayak lu udah melalui kelulusan SMA lu aja mungkin udah virtual ya saat itu ya. Iya bener, gue nggak sempet tuh kan? Yang namanya salaman sama guru gue terakhir kali itu nggak ada. Belum, nggak ada tuh ya prom-proman kayak ada prom queen, prom king tuh lu nggak ngerasain berarti. Nggak ada. Nih toga aja tuh nggak ada. Nah iya, kayak apa rasanya jadi lu ya, maksudnya kayak, dan lu juga memulai kuliah juga dari OMB sampai lu sekarang di semester 3 ini kan lu juga masih di kondisi yang online gini kan. Apa sih, lu ekspektasi lu gimana awal itu waktu lu dulu sebelum masuk kuliah gitu? Oke, sebelum masuk kuliah ini kan COVID tuh udah ada ya sebelum gue masuk kuliah nih. Iya, jadi gue tuh berekspektasi, mungkin OMB segala macem masih online lah. Terus gue mikir, kayak semester 2 atau enggak semester 3 lah ya kita offline, kita datang udah mulai kayak seminggu 2 kali atau enggak seminggu 3 kali, at least adalah offline-nya gitu. Tapi realitanya Ultima Friends tidak seperti itu. Sampai sekarang saya masih di rumah. Semesta masih kurang berpihak lah sama kita, asik gitu kan. Iya, masih nggak mendukung deh kondisinya. Iya. Tapi asli ya, kalau ngomongin ekspektasi di situasi kayak gini, kondisi kayak gini, COVID lagi marak-marak banget tuh, nggak bisa ekspektasi apa-apa, bener deh. Kayak sekarang nih, tiba-tiba PPKM. Nanti kita kan nggak tahu ke depannya gimana kan. Iya. Dan sekarang juga PPKM udah berapa ya, level 4 nggak salah ya? Iya, level 4. Itu kalau di game Dre ya, kita kalau di game, satu level lagi lawan bos itu. Bah, gila. Sumpah. Itu udah kayak match point istilahnya ya. Iya, match point parah. Emang iya sih, nggak bisa berekspektasi yang terlalu gimana lah sekarang. Tapi kita berharap tetap boleh. Berharap yang terbaik tetap boleh. Ya, benar. Yoi. Tapi ini deh, anyway, kita balik lagi nih ke topik di ekspektasi dan realita di dunia perkuliahan ya. Kayak kita sangat-sangat relate nih untuk ngomongin ini. Tapi kita kan sekarang masih duduk di bangku kuliah lah ya. Kita masih menjadi mahasiswa gitu ya. Kita butuh perspektif lain nggak sih dari orang yang lebih berpengalaman gitu, dari orang yang udah jauh lebih senior dari kita gitu, biar dia bisa share kayak gimana sih dulu pandangan dia terhadap kuliah gitu nggak sih?
Butuh banget sih, butuh banget. Nah makanya nih, kali ini kita bakal kedatangan satu bintang tamu nih ya. Ini spesial buat menurut gue nih. Karena pertama dia alumni kampus kita, ya kan. Dan kedua, dia adalah salah satu bapak pendiri dari program yang sedang kita bawakan ini, Dre, Simbe. Wah, gila, keren banget. Gue penasaran banget dah. Ini, asli. Sebuah kehormatan banget sih gue. It's been a honor, asik. Wih, gila asik. Ngobrol langsung nih sama pendiri dari program kita sekarang ini. Jadi langsung aja kita sambut kali ya, bilang salam malam lagi. Langsung. Halo, ada Kak Sandi lu. Halo semua, apa kabar? Gila. Baik, Kakak sendiri gimana Kak? Sehat? Kendra, sehat, baik. Gimana? Kalian juga sehat ya, kelihatan dari wajahnya. Puji Tuhan sehat Kak, puji Tuhan sehat nih. Sehat. Iya. Kakak lagi di rumah aja nih ya, lagi masa PPKM gini, atau tetap ada kerjaan keluar Kak? Di rumah aja sih sebenarnya, semuanya dikerjakan dari rumah, kerjaan semuanya dari rumah. Cuman ada beberapa kali kalau ada penting aja keluar. Ya standar lah kayak orang-orang pada umumnya ya. Gitu. Yes, benar sih. Iya. Nah, Ultima Friends buat lo yang belum tahu atau tadi miss nih sama informasi yang Kendra kasih tahu nih ya. Sekarang nih kita lagi sama Kak Sandi Duo nih ya kan. Sama salah satu foundernya Simbe sama alumni UMN. Gila nih. Nih aku pengen tanya dong Kak, Kakak tuh lulus tahun berapa sih? Gila ya, gue bahkan nggak tahu ya, maksudnya ketika kalian bilang ekspektasi untuk kuliah dan sekarang gitu dari SMA ke kuliah, kayaknya gue udah nggak relate gitu. Soalnya gue kuliah aja 2010, gue lulus masih bisa 3,5 tahun waktu itu. Jadi gue 2013 Desember sebenarnya udah selesai. Cuman memang wisudanya masih di Juni, jadi jatuhnya adalah masih membayar semester terakhir untuk wisuda doang gitu. Tapi gue masuk September 2010, kelar Desember 2013 berarti. Udah lama banget gitu. 2013 ya. Berarti beda 6 tahun sama gue. Bukan 2019. Ya, lebih berpengalaman juga. Jadi kita ngobrol tuh enak gitu loh. Jadi kita banyak ilmu-ilmu yang diserap gitu kan. Iya benar. Berarti Kak Sandi lulus di tahun 2013 ya. 2013 akhir. 2013 akhir ya. Itu abis itu langsung lanjut kemana Kak? Kerja kah atau? Enggak sih, karena setelah lulus skripsi 2013 itu kan perlu revisian, perlu ini. Iya. Gua masih di UMN Radio, jadi gua kan UMN Radio 2011 dari awal. Yes. Kelarnya itu 2013 pertengahan, karena kan semester 7 udah nggak boleh tuh. Iya. Tapi ya karena radio adalah hidup gua ya kan, tiap hari ada di situ, ya udah tiap hari juga datang sampai gua wisuda gua masih di situ. Gitu sampai hari wisuda gue masih di UMN Radio gitu. Bahkan udah lulus pun gue masih kadang ke kampus karena waktu itu kan gue siaran di Tangerang tuh 107,3 Star Radio Tangerang. Kebetulan partner gue belum lulus, si Tommy, namanya Tommy Timotius. Jadi kita masih sering nongkrong di kampus sampai lebih kurang kayaknya 2015 baru gue benar-benar udah gak di kampus. Karena 2015 gue udah kerja di Jakarta gitu. Jadi setahun lulus itu dari 2013 sampai 2014, ya gue masih main aja ke kampus gitu. Nggak habis siaran masih main, masih nongkrong, masih makan di kampus gitu. Ayam Om masih ada nggak ayam Om? Kayaknya udah nggak ada ayam Om ya. Ayam Om masih... Ada yang tahu nggak ayam Om? Kayaknya udah lama sih Kak. Kayaknya udah mengalami banyak perubahan sih Kak. Gue masih makan itu, jadi kayak ya gue masih menikmati masa-masa itu sampai 2014 akhir lah. I see. Berarti setelah udah 2 regenerasi juga Kak Sandi masih main lah ya ke UMN Radio saat itu ya? Iya, jadi 2013 audisi anak yang terakhir tuh gue masih ikutan. September kan udah enggak tuh. Gue masih ngelihat mereka mengaudisi anak-anak baru untuk tahun depannya gitu. Jadi masih ngeliatin anak-anaknya masih pada daftar, masih rame dan sebagainya. Cuma udah gak ikutan gitu. Masuk cuma mengawasi lah ya, main-main doang, udah gak ikutan bikin ini bikin itu gitu. Gimana tuh Kak rasanya Kak waktu berarti kan Kak Sandi yang salah satu orang pertama yang ada di angkatan UMN Radio ya, terus berikutnya banyak yang daftar gitu. Saat itu perasaannya gimana tuh Kak? Sebenarnya cukup ini sih, gue sih cukup mengantisipasi ya. Gue tahu media ini adalah media yang keren gitu dari awal. Ketika ini dibikin, antusiasmenya itu emang tinggi kan gitu.
Jadi gue nggak heran pada akhirnya kalau misalnya banyak yang mau ikutan, banyak yang gabung. Kalau gue gitu, nggak tahu teman-teman yang lain ya. Pada pusing-pusing dah tuh. Kalau gue sih senang-senang aja. Karena iya ini media yang keren menurut gue waktu itu gitu. Jadi senang-senang aja sih ngeliat perkembangan yang luar biasa dari angkatan demi angkatan gitu sih kalau gue. Wah, menarik sih emang. Menarik. Tapi nih ya kalau didengar-dengar tuh dari tadi kan Kak Sandi kan sibuk dengan dunia radio sampai waktu di UMN pun juga radio juga gitu. Nah sebelum itu atau mungkin pas perjalanan di UMN radio itu Kak Sandi ada ikut organisasi lain gak sih Kak? Kayak yang bisa bikin Kak Sandi tuh sekarang tuh keren banget gitu apa karirnya? Jujur ya gue selama di kampus gak pernah ikut organisasi lain selain UMN radio sih. Karena memang tahun pertama kuliah deh, gue nggak tahu ya, soalnya Audrey kan nggak pernah kuliah fisik ya, kuliahnya online ya. Aduh sedih ya. Jadi lu nggak ngerasain, ya semoga soon lah nggak lama-lama kuliah online terus gitu. Kalau Kendra pasti tahu karena di setahun pertama terutama semester 1 semester 2 anaknya pasti belajar banget, bener dah, ngerjain tugas. Oh tingkat ambisnya masih ada ya. Benar. Masih berusaha menyesuaikan diri yang gitu-gitu loh. Cuman memang gua itu pas ospek pertama kali gua cukup impress dengan PIC gua. Ospek OMB zaman dulu. Jadi kayaknya gue tahun semester ketiga waktu ada ospek lagi, ada OMB, gue pengen jadi PIC deh gitu. Nah sebelum proses sampai ke PIC itu gue udah daftaran sebagainya. Kebetulan gue juga udah gabung UMN Radio. Jadi sebenarnya yang gue senang selama di kampus organisasi yaitu cuma UMN Radio. Untuk kepanitiaan dan lain-lain gue nggak pernah kecuali ospek. Jadi gue ikutin 2 kali ospek. Ospek 2011 gue jadi PIC. Sambil megang SIMB juga pertama kali bikin. 2012 gue jadi keamanan gitu. Jadi itu sih yang paling memorable kalau organisasi. Sisanya gue nggak pernah ikutan karena emang gak pengen aja udah gitu. Gue udah tahu gue pengennya di radio aja, kita gedein radio dan sebagainya gitu. Sayang banget sama UMN Radio berarti ya. Parah. Berarti yang bisa aku tangkap Kak, berarti waktu kakak membuat SIMB ini kan berarti di tengah-tengah lagi OMB ya? Apakah itu emang kepikirannya saat Kak Sandi lagi gabung di OMB terus baru kayaknya asik deh ada siaran SIMB gini, atau gimana tuh Kak awal ceritanya tuh? Bisa. Jadi sebenarnya pas 2011 itu gue nggak tahu ya namanya udah SIMB atau belum ya, kayaknya sih udah deh. Waktu itu anak radionya baru bersepuluh ya kan, kan baru kebentuk tuh 18 Juli 2011. Terus belum kerjasama sama panitia sama sekali. Kita totally different, kita totally sendiri dan sebagainya. Terus dari dulu masih ada dosen pembimbingnya gitu. Dosen pembimbingnya bilang, kayaknya kita perlu bikin liputan khusus tentang ospek ini deh gitu. Nah, jadi gua yang emang dan beberapa kebetulan dari bersepuluh anak awal ini banyak yang terlibat juga di kepanitiaan tahun 2011 itu untuk ospek gitu. Jadi kita banyak tahu alur, kita banyak tahu jadwalnya anaknya ngapain aja dan sebagainya. Ya udah scheduling aja, kita bikin liputan yuk, bikin ini itu dan sebagainya. Awalnya cuma itu doang. Jadi kita karena kebetulan gua anak jurnalistik, 10 anak pertama yang di UMN Radio itu most likely juga kayaknya semuanya jurnalistik kayaknya yang seingat gua ya gitu. Kita ngerti cara bikin berita yang bagus gitu. Jadi bikin berita, kita naikin di siarannya, terus juga kasih update-update di sosial media, di Twitter waktu itu. Awalnya seperti itu 2011, belum ada program sama sekali yang khusus, cuman bentuknya adalah paket liputan gitu. Sampai akhirnya SIMB ini akhirnya menjadi sesuatu yang sifatnya adalah siaran, 2 penyiar yang benar-benar membahas dan kerjasama dengan kepanitiaan itu di 2012 awal berarti 2012 ospek 2012 gitu. Waktu itu timnya udah kebentuk kan, karena kan 2011 langsung bikin open recruitment tuh, udah kekumpul orangnya. Anak-anak yang tergabung itu 2010, 2011 dan beberapa anak 2009 gitu. Gila lama banget ya. Jauh banget angkatannya. Jauh sih Kak, jauh. Tua banget ya. Terus kita kerjasama sama panitia ospeknya. Kebetulan anak-anak yang ada di UMN Radio juga banyak yang terlibat di kepanitiaan ospek lagi gitu. Ada yang jadi PIC, keamanan, kesehatan dan sebagai acara gitu. Terus kita menawarkan diri gitu. Gimana kalau kita maksudnya ikutanlah meramaikan. Akhirnya kebentuk tuh SIMB.
Siaran pertama itu gue sama Tommy Timotius, gue ingat banget tuh kita bikin acara itu. Ada yang bergantian lah, kadang besoknya sama siapa dan sebagainya. Cuman emang gue sama Tommy yang pegang gitu. Dan itu awalnya sinergi antara acara sama media kampus, yaitu Webben Radio. Banyak kayak soal-soal yang harus, misalnya grup nih, besok harus bawa apa aja. Dengerinnya dari Webben Radio, itu satu. Terus kalau mau dapetin poin, kan banyak kan kelompok-kelompok OMB itu kan banyak banget tuh dapatin poin supaya bisa menjadi kelompok terbaik gitu. Dengerin briefingnya itu di Webben Radio. Dan kita juga bagi-bagi hadiah lah waktu itu, gue lupa sih bagi hadiahnya voucher atau apa. Udah kerjasama sama salah satu tempat makan ada di Gading Serpong juga gitu. Terus bagi bisa via telepon ataupun mereka bisa nge-tweet. Seingat gue sih tuh sempat jadi trending topik se-Indonesia di Twitter ya. Karena lu bayangin 1.000 mahasiswa pantengin via streaming, kalau yang dekat-dekat daerah sana via frekuensi 107,7, dan rame gitu ketika bikin line telepon, bikin kuis, trivia via Twitter. Buat gue itu sesuatu yang sangat menyenangkan sih, dan itu mengakrabkan satu dengan yang lain. Dan sebagai salah satu media promosi juga yang akhirnya bikin Webben Radio, banyak anak-anak yang mau gabung. Alasannya jadi kalau biasanya kan setelah OMB kelar, terakhirnya itu kan kayak UKM Expo gitu kan, banyak yang datang ke booth gitu loh, nanya-nanya dan sebagainya. Rata-rata dengerinnya karena masa OMB itu. Gitu. Jadi gue seneng sih pada akhirnya si program ini masih bisa kebawa ke sampai sekarang gitu. Berarti udah edisi ke-10 atau ke-9 ini kan si Simbe ini selalu ada gitu. Jadi sebagai wadahnya mahasiswa sih semoga masih tetap menolong mereka sih. Gitu, Audrey. Keren banget ya. Berarti saat itu yang aku bisa tangkap, saat itu Simbe ini jadi sarana informasi juga lah ya. Iya, ngebantuin mahasiswa-mahasiswi. Betul. Iya. Emang ada simbiosis mutualisme sih di sini. Betul. Ada ini saling membantu gitu. Tapi bukan cuma itu juga, karena kita beberapa orang kayak gue kan di keamanan gitu. Keamanan itu kan dulu awal-awal yang keamanan dibikin jadi jahat, terus kesehatan itu anak-anak yang baik, terus ada komandan lapangannya. Gue nggak tahu ya kalian ngalamin atau enggak. Itu pertama kalinya di angkatan yang 2012 itu, yang kebetulan gue jadi keamanan. Jadi kita gue bahkan memainkan role itu sampai gue siaran. Gue tetap menjadi seorang yang nyebelin dan sebagainya. Tommy itu PIC, dia yang menolong dan sebagainya gitu. Terus kita banyak tahu gosip-gosip ini kayak ada yang siapa nih yang cakep, ya kan pasti gitu tuh. Iya. Maba-maba lucu. Iya, siapa yang cakep kesebut ya kan. Terus juga PIC favorit gitu. Terus ada kejadian lucu yang akhirnya dibahas lagi di on air-nya. Jadi seru karena kita ada di lapangan kan. Dan anak-anaknya juga relate karena mereka tahu ada kejadian ini nih. Ada yang pingsan yang gitu-gitu. Terus cerita-cerita tentang ada yang digombalin yang gitu-gitu. Jadi seru lah gitu ceritanya. I see. Berarti waktu itu lo waktu siaran itu ini kayak membawa brandingan nyebelin lo dan tanda kutip itu ke siaran juga ya? Karena, iya gitu. Iya. Karena si keamanan ini kan dikit ya waktu itu OMB ya. Lumayan dikenal namanya gitu. Jadi ketika siaran, gue nggak mungkin dong bercanda-bercanda karena besoknya masih jadi keamanan kan gitu. Gitu. Jadi jadi double agent tapi menyenangkan sih. Gue sih seneng ya dengan si itu dulu. Nah Kak, aku pengen tarik ke belakang dikit nih Kak. Kan Kakak termasuk sebagai pendiri si Simbe ini kan. Dan kayak banyak banget proses-proses yang udah dijalani. Nah selama kayak istilahnya preparation itu, Kakak ada nggak sih kayak, gue pengen nih Simbe kedepannya kayak gini, terus kayak semoga kedepannya kayak gini. Nah itu ada yang udah tercapai atau gimana tuh Kak? Sebenarnya di awal-awal gue masih ingat sih si Simbe ini kan. Iya emang gua sama Tommy yang siaran, tapi banyak orang yang kerja di belakang juga yang saling bantu gitu. Ada teman kita, ada namanya Andre, ada Abraham, ada siapa lagi ya, banyak lah gitu teman-teman yang tergabung di dalamnya. Cuman memang kita itu kan dibatasin oleh angkatan ya. Kayak gua ini sekarang tahun depan ini gua harus kasih ke orang selanjutnya nih, dan kita itu nggak pernah mau batasin kreativitas masing-masing angkatan gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang itu akan kita lakukan sekarang, karena si ospeknya juga tiap tahun berubah gitu. Gua nggak bisa menerapkan sistem yang sama nih sama teman-teman di tahun depan gitu. Jadi apa yang bisa gue lakukan di tahun itu ya itu aja. Yang kebetulan memang tercapai ini apa yang kita pengen gitu. Jadi media yang paling terdepan ngasih tahu kalau ada informasi itu udah satu.
Terus kita adalah media yang paling seru, itu yang kedua. Kita bisa paling tahu banyak hal gitu. Tapi di tahun-tahun selanjutnya jadi ada perkembangannya tuh, kayak tahun selanjutnya tuh mereka bisa ngedatangin PIC-nya buat ngobrol, mereka bisa ngedatangin panitianya buat isi segmen tertentunya gitu. Setiap tahun beda-beda lah kebutuhan dan goalnya. Tapi kalau di tahun gua itu 2012, menurut gua sih tercapai aja sih gitu. Semuanya senang lah, semua happy gitu. Wih, keren. Makanya suatu kehormatan nih Dre ya, kita bisa membawakan acara Simbe ini setelah kita dengar tadi sepak terjangnya dari awal gitu ya. Udah gitu ngomong sama yang buatnya langsung. Iya, nih. sama ini suhu. Enggak lah. Biasanya yang siaran Simbe itu adalah yang biasanya ya yang paling bagus di angkatan itu. Jadi bisa dibilang kalian dua yang paling bagus berarti saat ini. Wow. Bisa jadi, gua nggak tahu. Amin. Bisa jadi ya, amin. Gitu. Iyalah, udah dikasih kepercayaan kita, Dre. Iya. Berarti saat itu pas Simbe pertama didirikan oleh 10 orang lah ya, kira-kira ya. Yang paling pertama tuh, yang 10 orang dan yang masih belum dalam bentuk program siaran ya, masih paket berita doang gitu. Jadi ada liputan-liputan aja. Di tahun keduanya tuh baru, karena udah kebentuk timnya dan sebagainya, udah lebih siap. Udah banyak yang join juga, soalnya jadi lebih terorganisir kan ya. Iya, dari 10 orang sampai sekarang menjadi Ultima Cruz tuh sekitar 80-an lebih 80-an, rame. Buset, kayak se-RT tuh. Iya, se-RT. Wah, menarik banget sih ceritanya tadi ya. Kayak kita jadi tahu gitu kan. Awal mula program kita nih apa sih gitu. Iya. Gokil. Terus ngomongin soal organisasi lagi Kak. Berarti saat itu Women Radio adalah prioritas organisasi kakak lah ya saat itu. Karena tentunya. Iya, salah satunya gitu. Karena dulu tuh sebanyak sekarang nggak sih Kak ininya? UKM-nya? Apakah itu yang membuat Kak Sandi akhirnya memilih Women Radio gitu? Karena masih minimnya pilihan-pilihan organisasi gitu? Sebenarnya enggak juga sih ya, kalau gue sebutin sekarang juga pasti kalian tahu nama-nama UKM yang beken-beken. Katak masih ada. Katak masih ada. Ya kan? Iya. Rencang masih ada, Rencang AY kan deh, masih tahu gua, Rencang AY ya kan. Rencang masih ada. Obscura yang foto-foto masih ada enggak? Oh, yang fotografi masih. Obscura. Aku sempat ikut tuh di semester 1, semester 1, 2 gitu awal lah. Iya betul, jadi menurut gua UKM-nya sama-sama aja sih gitu, nggak ada yang gimana olahraga juga ya itu lagi gitu. Sisanya ya himpunan mahasiswa, AMKOM, apa dan sebagainya, terus juga BEM, ada dulu namanya DKBM kalau nggak salah gitu. Tapi memang nggak ada keinginan sih buat gabung gitu. Tiap tahun, tiap kali ada open itunya, ayo daftar buat menjadi anggota ini, anggota itu, nggak pernah kepikir sih. Karena emang gue lagi sibuk aja sama radio gue, itu aja udah. Oh iya. Berarti emang sudah menetapkan hatinya ya di Women Radio ini. Hatinya kan? Udah langsung terpincut gitu sama panah cintanya Women Radio tuh. Kacau. Langsung gelap ya kan. Iya. Berarti 3 tahun lah ya kira-kira kayak di Women Radio. Lebih kurang banyak ya. Tuh. Gokil. Nah Kak, berarti Kak Sandi berarti dulu nggak asing dengan inilah ya Kak, istilah-istilah kayak sekarang tuh. Istilah si binatang dan si serangga ini nih yang kalau di kampus tuh gak bakal luput ya, yaitu ada kura-kura, ada kupu-kupu dan kunang-kunang. Tapi buat lo 5 friends yang masih belum tahu ini apa sih, ngapain sih nih binatang main ke sini gitu kan, Kendra mending lu langsung aja nih dijelasin karena gue nggak bisa relate ya kan. Iya. Jadi ya adalah di istilah perkuliahan pasti nggak asing lah ya kayak sama dengan kata-kata kupu-kupu, kura-kura dan kunang-kunang gitu. Kalau yang bisa gue jabarin lah ya, sebenarnya kupu-kupu tuh kayak kuliah pulang kan. Terus kura-kura tuh kuliah rapat. Kunang-kunang tuh kuliah nangkring tuh buat orang-orang yang suka nongkrong tuh mungkin di Samen atau di Damen kan ya. Nah saat itu tuh Kak, saat Kakak menjadi seorang mahasiswa di UMN, apalagi waktu itu ikut Women Radio, aku sih nggak yakin Kak Sandi adalah orang yang kupu-kupu. Gak mungkin sih. Kupu-kupu kayaknya di tahun pertama sih sebelum gua di radio. Oh iya.
masih nongkrong juga, cuman kebetulan karena gue tinggal di Jakarta kan waktu itu, jadi karena naik kendaraan umum juga agak terbatas lah gitu, jadi lumayan kupu-kupu gitu. Tapi setelah itu semester 3 berarti tahun kedua sampai kelar berarti ya itu gue kura-kura sebenarnya. Jadi kuliah radio gitu. Bahkan kadang nggak ada kuliah tetap radio gitu, tetap datang ke kampus buat radio doang gitu, mengerjakan hal lainnya. Kalau kunang-kunang kayaknya baru ada istilahnya ya, kuliah nangkring ya. Dulu itu 2 doang sih, kupu-kupu sama kura-kura gitu. Yang kuliah pulang juga banyak gitu. Cuman kalau gue sih udah kuliah radio dari dulu gitu. Iya benar. Tapi emang ya organisasi juga ya membantu kita inilah ya kan, mesti kayak seenggaknya kita nggak jadi mahasiswa kupu-kupu gitu, kita tetap beraktivitas gitu di kampus gitu ya. Nggak cuma belajar doang, tapi kita mengasah soft skill kalau kata orang. Bener ngasah soft skill tuh penting banget nih. Jadi buat Ultima Friends semuanya denger nih, apalagi maba-maba nih ya, ayo mulai dari sekarang jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya, maksudnya tetap ikutlah organisasi-organisasi yang ditawarkan di selain kampus, mencari gitu. SKKM, mencari pengalaman. Benar. Nah, berarti tadi kita udah dapat jawabannya. Kak Sandi adalah seorang yang di tahun pertama kupu-kupu tapi menjadi setelah ikut UMN Radio menjadi kura-kura, kuliah radio. Nah, kalau gue sih lebih ke ini sih, Dre, kupu-kupu mati sih gue kayaknya. Apaan tuh kupu-kupu mati, buset? Kok serem? Aku biasanya ini Kak, kuliah pulang malam party ya sih. Waduh, berat nih mainannya nih, berat. Anak party. Party, boy. Enggak. Tapi tahu nggak Kak, ada istilah baru Kak yang cocok banget buat Audrey nih sekarang Kak. Apa itu? Ada. Lu tuh menurut gue Dre lebih cocoknya kuda-kuda. Kuda-kuda? Gue kayak kagak lari-larian loh. Enggak gitu dong. Kuda-kudanya dimaksud nih kuliah daring. Kapan offline-nya? Aduh, kok lu jadi ngeledekin gue sih Ken? Gue nih sedih tahu nih di rumah mulu kuliah daring kagak ketemu temen. Ya lah. Ini kalau ngeliat ini kayak agak ini kayak nggak bisa kayak Audrey gini nggak bisa ngerasain kuliah ini. Nggak bisa ngerasain. Kayak melewatkan suatu momen-momen emas lah kayak di dunia kuliahan ini. Gak bisa tuh, tapi gak bisa. Ya setiap masa pasti ada keseruannya sendiri lah. Gua nggak ngerti juga maksudnya kuliah daring itu seperti apa kan. Tapi ini akan menjadi cerita dan mungkin juga jadi sesuatu pengalaman yang baru lah gitu. Gitu Audrey. Tapi tetap lebih senang kuliah offline sih. Iya. Pengen banget kuliah offline. Banyak banget yang didapat lah Dre. Jadi sabar ya Dre. Sabar nih. Iya. Gue pasti harus sabar nih ya. Tapi udah nih, jangan bercanda mulu nih. Sekarang gue mau nanya satu pertanyaan yang benar-benar berfaedah ya, benar-benar apa ya, istilahnya tuh berguna banget, nggak cuma buat kita tapi juga buat para maba-maba yang lagi dengerin atau nonton ini nih. Ya. Karena Kak Sandi ini aktif banget di radio dan juga sempat ikut panitia ospek gitu-gitu, ya kan. Nah, menurut Kak Sandi sendiri partisipasi mahasiswa atau mahasiswa dalam organisasi itu penting nggak sih Kak? Kayak apakah kalau misalnya kalau gue ikut BEM, gue nanti pekerjaan gue di masa depan tuh bakal sukses loh, gue bakal punya profesi ini, atau menurut Kakak nggak sama sekali gitu kan? Gak tahu ya, jawaban gue akan cukup kontroversi sih, karena ini berkaca dari zaman gue juga gitu. Gak tahu kalian siap apa enggak gitu. Apakah akan menurunkan partisipasi di beberapa organisasi yang gue sebut ya. Tapi kalau menurut gue sebisa mungkin masuklah ke organisasi. Ini sangat, maksudnya gabung organisasi itu penting gitu. Tapi organisasi apa dulu gitu. Gabunglah ke organisasi-organisasi yang sifatnya skill kalau gue. Yang perlu digarisbawahi, organisasi itu apa penting, yang penting skillful lah ya di dunia kerja sekarang yang Kak Sandi geluti gitu sekarang. Nah, kayak sekarang aku ngeliat Kak Sandi itu kan udah nggak tahu ya, aku ngeliat Kak Sandi udah penyiar di radio yang lumayan ternama gitu kan, ternama lah. Terus followers di sosial medianya banyak gitu, kayak dikenal banyak orang lah. Nah, menurut aku tuh Kak Sandi adalah sudah menjadi contoh orang sukses gitu untuk banyak orang gitu. Nah, menurut Kak Sandi sendiri, apa yang Kak Sandi sekarang dapat itu udah definisi sukses Kakak nggak sih? Kayak ini udah sukses yang Kakak mau gitu. Kalau gue sih emang dari dulu itu emang pengennya jadi penyiar di ibu kota sih, udah dari dulu.
Dari gua kecil, gua kan bukan dari Jakarta ya, gua kan dari daerah juga gitu. Setnya itu emang buat gua pengen siaran nih di radio gitu. Cuman apakah sudah dibilang sukses dengan apa yang gua kerjakan, ya kita perlu mendefinisikan lagi sukses itu apa kan gitu. Ya, betul, karena buat gua itu adalah sukses itu ketika kita bisa berguna buat orang lain. Kalau gua, jadi apapun yang gua kerjakan sekarang itu hopefully itu bisa menolong orang lain sih gitu, dan bisa membantu orang gitu. Kalau itu adalah sukses yang lu tanyakan, menurut gue sih ya gue sedang melakukan itu terus-menerus sih. Dan semoga akan terus-menerus bisa gue lakukan gitu. Amin. Cuman emang dari awal kalau ditanya apakah ini emang yang jadi mimpi gue dan gue kejar, ya emang ini sih yang gue fokuskan dari dulu. Jadi ya gue senang dengan apa yang terjadi dengan gue sekarang. Yang kalau dilihat tarik mundur 11 tahun yang lalu dari UMN tahun 2010, ngelihat gue di posisi sekarang ya gue senang gitu. Gue akan bilang ke diri gue di 11 tahun yang lalu, lu cukup mengerjakan apa yang sudah ada, nggak usah ngeluh, lakukan apa yang lu suka, lu akan sampai kok pada satu tempat itu nanti gitu. Yes, benar. Apa yang dari aku lihat sih, Kak Sandi ini orang-orang yang sangat passionate ya. Maksudnya apa yang Kak Sandi pengen tuh emang terwujud gitu. Kayak ini, wah ini meaningful banget sih. Kayak, tapi emang kalau ngebahas soal sukses tuh emang ya setiap orang memiliki kadar suksesnya masing-masing. Beda-beda. Setuju nggak sih Kak? Iya. Kayak nggak selamanya orang tuh menganggap sukses itu ya lu punya harta banyak, rumah lu di mana-mana. Iya, punya jabatan tinggi, lu kenal siapa aja gitu kan, enggak ya. Benar. Kalau menurut gue sendiri nih Kak dan Audrey, sukses tuh menurut gue adalah ya sesimpel lu bahagia. Lu sekarang ngelakuin apa yang lu suka, lu bahagia, maksudnya kayak lu nggak ada beban, kayak lu senang gitu, itu tanpa lu punya harta yang bergelimang atau gimana, tapi asal lu bahagia itu menurut gue udah cukup banget. Ya itu ya I'm living my best life lah, bisa dibilang gitu lah kalau misalkan udah mencapai betul. Gitu. Iya. Kalau gue sendiri sih ya, kalau sukses tuh lebih ke asal kayak lu udah punya profesi nih, terus lu jalannya tuh enjoy gitu, nggak di dalam pressure. Jadi tuh jalannya kayak yaudah sesuai sama apa yang gue suka gitu. Yes, bener banget. Ini kan kita dari tadi udah ngobrol panjang lebar dari awal pertama kali Kak Sandi masuk pemain radio, dari Kak Sandi ngebangun Simbe, terus kupu-kupu kura-kura kunang-kunang, kuliah radio, terus betapa organisasi itu ternyata penting asal yang bisa mengasah skill gitu, yang skillful. Terus juga definisi sukses menurut Kak Sandi itu bermanfaat bagi orang lain gitu, bisa membantu orang lain juga. Terus banyak deh hari ini yang udah kita bahas. Tapi aku pengen dong Kak kasih kata-kata dan atau pesan-pesan untuk maba-maba yang baru akan masuk ke dunia perkuliahan nih. Atau mungkin Kak Sandi ada tips and trick untuk menjalani kuliah lebih santai, lebih tidak pusing gitu. Butuh banget sini. Kalau gue sih situasinya beda sih, karena zaman gue kan nggak pandemi ya gitu. Gue nggak ngalamin apa yang kalian alami, yang Audrey alami, yang Kendra alami di tahun kedua, tahun ketiga kuliahnya gitu. Tapi kalau maksudnya apa yang gue pelajarin ini semoga bisa dibawa ke sekarang gitu. Menurut gue di masa kuliah itu adalah masa dimana lu boleh coba apapun sebenarnya dalam hal positif ya gitu. Sampai akhirnya lu tahu lu sukanya di mana gitu. Jadi jangan membatasi diri, jangan ngelimit diri lu, gue di sini aja deh, di tempat nyaman gitu. Gue sendiri sebenarnya meskipun gue radio, gue mencoba banyak hal juga di luar sana yang akhirnya berguna untuk gue sendiri juga gitu. Tapi memang fokusnya adalah di radio, waktu itu radio kampus gitu. Sebisa mungkin ketika lu ada di bangku kuliah, kayaknya ya menurut gue kayaknya masa kuliah itu adalah masa yang dimana lu bisa coba semua tanpa harus banyak beban mikirin biaya, mikirin ini itu, karena masih ada orang tua yang menanggung kita ya kecuali kalau lu sambil kerja gitu. Tapi ya masa itu lu masih bisa coba banyak, masih bisa bergaul banyak gitu. Karena once lu udah masuk ke dunia kerja, teman-teman lu bisa dihitung gitu loh, karena orang-orang yang akan lu ketemu dia lagi. Orang-orang yang ketemu mungkin sifatnya pertemanannya hanya sekedar sebagai klien yang sifatnya adalah bisnis gitu. Tapi di kuliah lah lu bisa ketemu dengan begitu banyak kesempatan, begitu banyak hal yang menurut gua akan sangat menolong lu ketika lu di dunia kerja sih. Karena gua tahu juga orang-orang yang dari kuliah
dia ngerjain banyak hal, dia fokus dengan apa yang dia suka juga, dia cari tahu sana sini, ya akhirnya dia nemu jalannya sendiri kan ketika lulus kuliah gitu. Dan salah satu yang gue percaya juga adalah currency, nilai tukar kita di dunia ini bukan cuma uang, tapi juga relationship. Sebisa mungkin juga kita menjaga hubungan dengan siapapun yang ada di kampus, sekenal. Karena kita nggak tahu orang-orang ini nanti bakal jadi apa gitu loh. Betul. Ya kan? Setuju. Iya, gue nggak tahu. Zaman gue radio misalnya, ada adik kelas gue dan sebagainya digabung radio, gue nggak tahu di masa depan dia akan jadi apa. Jadi sebisa mungkin jaga hubungan aja gitu. Karena mungkin suatu saat ketika dia mungkin lebih baik karirnya, lebih oke, terus dia ingat kita, dia mau ngajak kita kerja sama karena dulu kita baik sama dia, karena kita dulu punya history yang oke dengan dia gitu ya, akhirnya akan menjadi sesuatu juga di masa depan gitu. Itu dua sih kalau gue coba semua hal, dan juga bangun koneksi dengan siapapun, jangan membatasi diri gitu. Dan tambahan ya, kalau mau cari pacar, zaman kuliah adalah waktu yang paling tepat ya. Aduh, sayangnya online nih nggak bisa di-hunting, aduh. Nggak, karena gue sendiri juga, gue nggak pernah pacaran kan dari kecil gitu sampai akhirnya gue, dari gue kecil sampai gue kuliah, gue nggak pernah pacaran gitu sampai akhirnya gue kuliah. Ada anak yang masuk ke Women Radio yang gue audisiin dan teman-teman gitu. Kebetulan dia masuk radio, dia juga gak pernah pacaran gitu. Akhirnya kita jadian dan sampai nikah gitu. Sama-sama baru pertama kali pacaran gitu dan nikah. Menurut gue sih definisi terbaik untuk pacaran itu adalah ketika kuliah sih. Karena lu masih punya banyak kesempatan dan keadaan. Biasanya orang-orang kalau udah kerja, udah dibatasi dan limitasi teman-temannya itu aja. Percaya deh, mereka akan pulang terus tau gak ngapain. Buka buku tahunan SMA, cari lagi teman-teman yang mana yang jomblo. Gitu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah. Kalau bisa sih ayo. Lanjutkan nih. Wah, gokil ya, berarti sampai Kak Sandi dapat pasangan hidup aja dari masih di lingkup radio ini. Betul. Lingkup kampus, kuliah gitu. Mungkin Audrey ada Ultima Cruise yang Audrey ini perhatikan. Aduh, nggak mau dong, nggak mau di spill, masa di spill di sini. Berarti ada dong. Iya, kemarin. Aduh, saya diam-diam aja deh, Kayaknya kemarin ngomong deh yang inisialnya K ya kalau nggak salah ya. Iya. Wah. Kapan? Tiba-tiba. Pasti inisial belakangnya B ya, K sama B ya. K sama B bukan ya? Oh. Bukan, enggak. Tapi di Ultima Friends gue ada kata-kata mutiara. Aduh bahasa gue. Pokoknya gue mau point out beberapa hal juga sih yang tadi sempat Kak Sandi sebutin. Yaitu percaya sama apapun target yang lo punya, pasti lo bisa capainya. Yang penting tuh lo tuh harus tahu, lo tuh sukses yang lo mau tuh, yang mau lo capai apa, target lo apa. Jadi kayak udah deh, percaya aja sama target lu, sama sukses lu mau kayak gimana, dan itu pasti akan tercapai selama lu jalaninnya enjoy. Dan pastinya jangan lupa untuk terus jaga relasi baik sama semua orang, karena bener tadi yang Kak Sandi bilang, kalian gak pernah tahu orang-orang di sekeliling kalian, atau mungkin yang kalian pernah musuhin akan jadi entah jadi bos kalian, entah tiba-tiba nanti jadi HRD yang interview kalian. Karena itu pasti bermanfaat banget Ultima Friends ya kan, buat masa depan kalian. Benar. Kalau dari gua sih paling ya satu kata terakhir tadi yang dibilang Kak Sandi juga, carilah pacar di kampus. Aduh, jangan di-mention lagi, Hendra. By the way, thank you banget Kak ya, udah nyempetin waktunya nih. Kita udah dapat banyak banget perspektif lah dari tahun-tahun Kak Sandi dulu pas masih kuliah, pengalaman-pengalamannya, organisasi, dan tadi juga banyak pelajaran lah yang kita dapat tentang definisi sukses dan lain-lain gitu. Sukses terus Kak ya buat kerjaannya yang sekarang lagi kerjain. Thank you semuanya. Sukses juga buat Women Radio ya. Semoga kalian bisa bikin radio kampus ini semakin keren dan semakin disukai anak-anak kampus. Amin. Gue Kendra Bagaskara pamit undur suara. Dan gue Audrey pamit undur suara. Simbe 2021. Chill out, the best is about to come.